Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menyaksikan detik-detik ini. Betapa detik-detik ini sungguh bagi saya adalah monumental bahwa dia sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan. Sumpah pocong biasa akan, tetapi efeknya, tulahnya, insya Allah itu akan sesegera mungkin. Kalau emang merasa tidak bersalah, ya maju, nggak usah terlalu banyak alasan. Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki meski perlahan mulai terkuak, namun hingga kini masih misteri. Asumsi liar pun terus bergulir bak bola panas di masyarakat. Sejumlah pihak ada yang menyebut peristiwa itu kecelakaan, namun banyak juga yang berpendapat sebaliknya. Demi memperkuat dan menguak fakta, sejumlah pihak pun sampai bersumpah dan mengadakan sayembara untuk mengungkap kasus. Seperti yang dilakukan oleh Farhad Abbas yang mengirimkan undangan ke ayah Eki Ibturdiana untuk sumpah pocong. Tantangan yang sama pun diberikan pada Saka Tatal yang menyatakan siap dan berani untuk disumpah pocong. Kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. Turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Sebelumnya Ketua RT Abdul Pasren beserta Kavi, anaknya pun sempat bersumpah kepada Abraham Silaban. Abdul Pasren menyatakan sumpahnya dan menegaskan bahwa saat malam kejadian para terpidana tidak menginap di rumahnya. Dan Kavi yang juga berjabat tangan dengan Abraham Silaban turut membantah tegas tak terlibat dalam kematian Vin dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Mengatakan kepada kami, mengatakan kepada saya Abraham Silaban di sini, bahwa apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini, anak-anak itu tidak menginap di rumah Bapak. Iya, tidak menginap di rumah saya. Itu kejujuran, Pak. Betul. Saya salam saya, Pak. Ya. Itu jujur, Pak. Ya, betul. Itu jujur ya, Pak. Ya. Mas, Masya Allah. ya, benar apa yang Anda sampaikan. Benar. Anda waktu malam itu sama teman-teman kuli bangunan itu berpisah jam 9 malam, nggak tahu setelah itu. Iya, tidak tahu. Dan mereka nggak nginap di rumah. Tidak. Sesuai di persidangan? Iya, sesuai di persidangan. Sudah disumpah? Sudah disumpah. Maraknya sumpah yang berseliweran dalam kasus kematian Vina dan Eki seolah menjadi penegasan bahwa mereka yang diduga terlibat dalam kasus ini telah berkata yang sebenarnya. Namun benarkah sumpah dapat menjadi jaminan untuk sebuah kejujuran? Sobat, hari ini saya Abraham Silaban, tanggal 9 Agustus 2024. Saya ada di Jalan Karya Bakti di Saladara, di Kota Cirebon, Jawa Barat. Saya bersama dengan Saka Tatal dan kuasa hukumnya Bu Titin, yang mana pada hari ini ada satu aksi yang akan diambil secara pribadi oleh Saka Tatal sebagai bentuk apa yang diyakininya, bahwa ia tidak bersalah dalam apa yang dituduhkan, bahkan hukuman yang sudah dijalaninya. Saka Tatal bersama dengan kita, saya ada dalam kediamannya bersama dengan Bu Titin, bersama dengan keluarganya juga yang memberikan dukungan.
Sebentar Saka ya, saya ke Saka sebentar, boleh ke sini ya Bu, nanti ke Bu Titin. Saka, gimana? Hari ini disebutkan akan sumpah pocong. Jadi apa yang mau disampaikan? Ya kalau Saka sih kalau emang berani mah, kalau emang nggak salah mau maju. Ngapain apa muter-muter nggak jelas, terus sehingga jadi ya nyuruh pengacara lah. Apa terlalu banyak alasan lah. Katanya nggak salah. Kalau emang nggak salah, maju dong. Jangan sekedar omong kosong. Saya masih ingat Bu Titin, saya ketemu Bu Titin dan Saka pertama kali itu 2 bulan silam. Di kediaman Bu Titin, ada kafe di sana dan sebagainya ya. Dan Saka waktu itu masih rambutnya gondrong. Dan saya masih ingat juga waktu itu Saka berani bersumpah pada saat itu juga bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya. Dan Saka menggenapi sumpah itu. Iya, jadi Saka juga udah apa gimana ya, buat orang percaya itu gimana sih, harus ngomong panjang lebar tuh udah capek. Saka jadi gak ada keputusan lagi, cuma satu-satunya jalannya emang kayak gini, sumpah pocong. Iya, kalau emang dia berani maju, nggak usah terlalu banyak alasan. Untuk Saka sendiri ada persiapan nggak? Kalau itu persiapan nggak ada. Kita doang dia. Oh, karena memang ya sudah meyakini. Jadi santai-santai aja. Santai aja. Kalau orang nggak salah sih ngapain ngumpet-ngumpet. Jadi kalau Saka mah di sini main-main aja, ngapain ya dibikin apa pusing sendiri. Dia kondangan, Bu, mau kondangan ya iya, sok mau main ya Bu, iya. Jadi boro-boro dia punya misalnya ngapain enggak, biasa aja kegiatannya. Kayak tadi juga ayo cepetan berangkat ya Bu, main gitar dulu gitu. Memang nggak ada beban. Orang mau ngadepin sumpah pocong kayak apa, dia mah enggak gitar-gitaran gitu. Oke. Saka, dari dukungan keluarga seperti apa udah disampaikan? Ya kalau dari dukungan keluarga paling kalau emang merasa nggak salah, maju terus, nggak usah mundur sama sekali. Ada Mas Jaka juga sini, Mas Jaka sebentar. Nah ini udah senyum-senyum juga. Si ganteng dari Nah, ini luar biasa loh. Bersenyum ria di sini. Padahal publik yang menantikan, deg-degan. malah deg-degan, gemetaran. Ini malah keluarga senyum. Ini apa di balik senyuman ini, Mas Jaka? Hah? Ya alhamdulillah sekarang udah ibaratnya udah lega, dalam hati yang paling dalam nih udah plong, udah lega. Jadi semakin banyak bukti, semakin banyak saksi yang bermunculan. Jadi sangat melegakan lah buat kami. Dan apalagi kan saya juga pernah dengar Rudiana sama Pak Hotmando kan di satu podcast. Jadi dia mengatakan berani sumpah pocong, tapi kan konteksnya beda. Dia kan konteksnya yang meninggal anaknya. Jadi dia kalau berani hayu ditantang sama adik saya. Dia berani nggak ditantang sama bocil saya nih, jagoan saya nih. Bocil nih, dulu 15 tahun dia. Dulu 15 tahun, sekarang usia berapa? 23 tahun. Dan sudah lebih berani. Dan kakak juga di sini sebentar, Kak. Nah, ini gimana nih senyum dan memberikan dukungan apa kepada adiknya? Ya kalau dukungan karena sih, ini disaksikan banyak loh. Apa yang mau disampaikan? Gimana ya, orang Sakanya udah berani gini, ngapain harus kasih pendapat apa? Ibaratnya kita support aja. Support lah. Terus. Jadi kita ya mendoakan juga. Gitu aja. Oke. Dan ini hanya sebetulnya menggenapi apa yang pernah dikatakan oleh Saka, bahwa dia siap disumpah apapun. Iya betul. Bahwa dia serius, gak bapaknya serius. Karena dari pertama saya mendengar dari sana, dia sendiri yang ngomong gitu loh. Saya berani maju, saya berani sumpah pocong. Ya doa. Gitu. Ya makasih. Oke, sambil kita jalan ya, kita akan lihat nanti seperti apa prosesnya. Kita langsung menuju ke lokasi saat ini. Jadi hari ini saya bersama dengan Saka dan Bu Titin akan segera menuju ke Padepokan Agung Amparan Jati. Ada di Kabupaten Cirebon dan kita jalan dari kota Cirebon, dari Jalan Karya Bakti. Tadi saya sudah berbicara dengan Saka bagaimana kemudian persiapan Saka dan sebagainya. Ide untuk kemudian sumpah pocong ini datang dari mana, bisa cerita sama saya, Saka? Kalau dari ide sumpah pocong itu sebenarnya Saka kan udah pernah bicara. Saka tuh mau gimana sih harus ngejelasin buat masyarakat semua orang itu percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan. Terus akhirnya Saka tuh udah bingung harus ngomong gimana lagi. Ini masih ada yang keke aja. Jalan satu-satunya ya sumpah pocong, tantangin semua. Itu maupun dari oknum enggak itu pengacara. Bodo amat Saka. Tantangin semua, kalau emang masih keke, ayo sumpah pocong bareng sama Saka.
lewat nih yang namanya flyover Talun. Flyover Talun. Ini kita lewat flyover Talun, titik peristiwanya ya Bu Titin ya. Ini luar biasa loh. Kenapa saya bilang saya harus mengingatkan kita melewati flyover Talun? Karena kita jalan dari Jalan Perjuangan, itu Jalan Karya Bakti sebenarnya, Gang Karya Bakti. Itu yang mana disebutkan menjadi lokasi pertama, dekat dengan lokasi pertama, betul ya Bu ya? Yang tadinya disebut itu lokasinya, dan kemudian di sini ditemukan korban Eki dan Vina, gitu ya. Dan kita akan melintas menuju ke Kabupaten Cirebon. Kita melintasi flyover Talun yang menjadi tempat kejadian perkara, melintasi jembatan, di mana jembatan ini juga bisa bermakna bahwa Saka juga akan menuju kepada jembatan kehidupan yang dirinya mau diambil sumpah dan meyakini bahwa tidak menyampaikan kebohongan. Apa yang disampaikan betul-betul kebenaran. Gitu ya Saka ya? Iya. Tapi saya melihat kenapa Saka berani sumpah pocong, karena dia mikirin yang 7 terpidana. Dia punya keyakinan yang 7 terpidana itu juga bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Itu yang kita selamatkan juga. Kalau Saka sebenarnya udah ada di luar. Dan yang punya keleluasan untuk membuktikan itu ya Saka, karena dia ada di luar. Tapi dia berpikir kenapa berani melakukan, karena ada 7 terpidana yang harus juga diselamatkan. Berarti ada pesan di balik ini bahwa ini semua bukanlah tentang Saka, tapi ini juga memikir tentang nasib terpidana lainnya, betul Iya, Saka? betul. Jadi ada saudara juga Yang namanya Eka Sandi. Eka Sandi itu ya, saudara ya. Saka, kalau ada proses hukum yang sedang berjalan hari ini, memori PK, kemudian juga akan diambil keputusannya oleh Mahkamah Agung, begitu ya Bu Titin ya? Iya. Nah, apa yang Saka yakini dari putusan itu? Kira-kira nanti setelah kemarin jalannya sidang, Saka rasanya apa? Plong, lega, atau punya harapan apa? Ya rasanya itu plong, jadi berbeda sama di tahun 2016. Karena terbuka ya? Iya, terus terbuka, terus banyak kemunculan saksi-saksi baru. Jadi yang dulunya tahu tapi nggak berani nongol. Dan di tahun sekarang tuh banyak saksi-saksi yang bermunculan. Termasuk itu saksi-saksi itu saya nggak kenal sama sekali. Dede itu nggak kenal. Dede nggak kenal, Dede Akbar nggak kenal. Akbar juga nggak kenal. Terus apa yang perempuan tuh? Widi sama Widi Mega. Iya, nggak kenal. Jadi Saka tuh bener-bener berterima kasih. Pada speak up semua pada iya, akhirnya. bahwa mereka tuh membuka jalan kebenaran. Melihat dukungan netizen seperti itu, melihat dukungan publik kepada Saka, apa yang Saka mau sampaikan? Jadi Saka sebelumnya tuh berterima kasih banget atas dukungannya, dan ada bantuan-bantuan, dan Saka berterima kasih banget. Dan Saka juga tujuannya cuma satu sebenarnya, gimana caranya yang 7 bisa bebas. Saka cuma itu sebenarnya dari awal. Saka tujuannya cuma satu, ngebebasin. Caranya gimana yang 7. Kenapa harus fokusnya ke sana? Kenapa mengarahkan pada yang 7 harus bebas? Kenapa tidak Sakanya dulu untuk memastikan bahwa Saka sendiri adalah orang yang terbebas dari segala tuduhan? Ya itu kan masing ikut. Bebas satu, bebas semua. Saka juga kan punya keyakinan sendiri. Jadi Saka tuh yakin mereka tidak bersalah. Karena apa? Aktivitasnya Saka juga sebenarnya udah tahu. Ada paman saya juga, tadi paman saya juga kan Eka Sandi. Ya orangnya kayak gimana, sifatnya gimana, Saka tahu jelas. Oke, saya ke Bu Titin, apa yang tertinggal, apa yang mau dicari lewat ini semua? Saya berpikir ke masa depan Saka. Sekarang gini, kalau misalnya saya yakin PK dikabulkan. Sekarang kita sudah tiba di Padepokan apa tadi ini Bu? Padepokan Agung Amparan Jati. Padepokan Agung Amparan Jati di Kabupaten Cirebon. Langsung saja kita masuk. Yuk Saka, tetap semangat ya Saka ya. Terima kasih ya Bu Titin. Kita langsung masuk ke Padepokan. Sumpah pocong ini jangan untuk main-main. Jangan untuk main-main, walaupun tidak ada di syariat Islam. Tidak ada. Ini hanya kearifan lokal. Sobat saya Abraham Silaban, saya ada di Desa
Lurah Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya berdiri di Padepokan Agung Amparan Jati. Ini adalah tempat di mana Saka Tatal akan diambil sumpah pocong. Ia meyakini dirinya tidak bersalah dan ia melakukan upaya apapun, legal formal, termasuk juga upaya yang berdasarkan keyakinannya bahwa ia menyampaikan kebenaran bukan kebohongan. Termasuk tantangannya kepada Ibtu Rudiana, mengajak Ibtu Rudiana di tempat ini untuk bersama-sama mengambil sumpah yang mana disebutkan bahwa apabila di antara keduanya ada yang berbohong akan kualat di kemudian hari. Nah, tentu ini adalah cara-cara berdasarkan kearifan lokal dan keyakinan atau apapun itu. Tapi lepas dari itu, kita patut untuk menghargai upaya dari seseorang untuk mencari kebenaran dan keadilan. Apalagi upaya dari Saka Tatal, setidaknya berupaya untuk membersihkan nama baiknya. Apabila itu tidak didapatkannya dengan cara legal formal, setidaknya ia sudah memenangkan hati para warga dan para pendukungnya di tempat ini ataupun di mana-mana saja yang menyaksikan sikap yang diambilnya saat ini. Hari ini, di tempat ini, kita akan menyaksikan sesuatu yang baru. Barangkali di peristiwa yang akan menjadi sejarah dokumen perjalanan upaya pencarian keadilan di kemudian hari, bahwa seorang melakukan apapun juga untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Sobat, saya bersama dengan Kang Raden Gilap Sugiono yang merupakan pengasuh Padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini persiapannya gimana, Kang Raden? Karena sudah dipastikan bahwa akan pusat konsentrasi, pusat perhatian publik akan di Padepokan ini. Ya. Nggak ada persiapan apa? Sebetulnya kalau persiapan biasa-biasa saja. Tidak ada terkhusus atau teristimewa dalam hal persiapan untuk sumpah pocong ini. Karena kebetulan di Padepokan ini kita sudah biasa melaksanakan sumpah pocong. Akan tetapi objeknya itu kan lain dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang ini kan kebetulan sedang berperkara. Gitu. Jadi kayaknya mencekam banget gitu. Padahal kalau menurut kita di sini sih biasa-biasa saja. Sumpah pocong biasa, akan tetapi efeknya, dampaknya, tulahnya yang luar biasa. Ini sumpah pocong memang bukan pertama kali di sini ya? Bukan ini untuk kasus pertama? Bukan. Biasanya kasus apa aja? Kasus kebanyakan kasusnya tentang keharmonisan rumah tangga. Wah. Ada lagi tentang misalnya satu orang ini menuduh dia nyolong, nyuri. Ada lagi yang ini menuduh dia pesugihan, macam-macam. Setelah itu dampaknya apa, Kang Raden? Dampaknya itu sebetulnya, dampaknya itu sesegera mungkin. Itulah atau dampak yang negatif itu. Makanya sumpah pocong ini, saya tegaskan sekali lagi, sumpah pocong ini jangan untuk main-main. Jangan untuk main-main, walaupun tidak ada di syariat Islam. Tidak ada. Ini hanya kearifan lokal. Kearifan lokal untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memang benar-benar sudah tidak ada jalan keluar atau solusi lain. Bisa dijelaskan yang jangan main-main itu seperti apa? Nah, kualatnya itu seperti apa, Kang Raden? Karena publik juga menanti, termasuk saya sendiri, saya tidak pernah menyaksikan yang namanya sumpah pocong. Banyak juga publik yang belum pernah menyaksikan, bahkan dampaknya juga mereka belum tahu. Betul. Sebetulnya dampak atau tulah kalau bahasa Cirebon. Dampak daripada sumpah pocong ini bagi yang berbohong tentunya, bagi yang berdusta itu dampaknya, terutama dampak negatif sekali. Adapun permasalahan waktu besok atau misalnya itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Tetap kembali kepada Allah. Makanya walaupun sumpah pocong bukan demi pocong, bukan. Tetap itunya demi Allah. Tetap. Karena kita berpatokannya kepada Allah. Tetap berpatokannya kepada Allah. Dan yang menghukumnya sebetulnya bukan Allah, akan tetapi ucapannya sendiri, ucapan dusta dan kebohongannya sendiri di saat
pada saat mengucapkan di sumpah pocong tersebut. Dampaknya, tulahnya, insya Allah itu akan sesegera mungkin. Saka sudah berkomunikasi, setidaknya dari pihak Saka sudah berkomunikasi dan Kang Raden mengizinkan bahwa Padepokan ini menjadi wadah untuk kemudian menjadi tempat sumpah pocong itu. Betul. Gitu loh. Waktu itu tanggapan Kang Raden seperti apa? Tanggapan saya, demi keadilan dan kebenaran, apapun akan saya lakukan. Dan saya fleksibel, saya duduk di tengah-tengah. Siapapun yang akan disumpah pocong, saya tidak memandang. Itu si A, itu si B, itu berpangkat, berkedudukan, punya jabatan apa enggak. Silakan, siapapun. Kalau meminta keadilan dan kebenaran, demi keadilan dan kebenaran, akhirnya saya menanggapi. Maka silakan dengan tangan terbuka. Karena di Padepokan Agung Amparan Jati pun tidak sekali dua kali melaksanakan sumpah pocong. Informasi yang kami dapatkan keterangan melalui kuasa hukumnya, melalui program saya The Prime Show Berdialog, menyebutkan bahwa kecil kemungkinan untuk datang karena dianggapnya bahwa ini musyrik dan sebagainya begitu. Itu satu. Yang kedua, bahwa sumpah yang pernah disebutkan 7 turunan dan sebagainya itu materi sumpah yang berbeda, yang disebutkan bahwa yang meninggal dunia adalah anaknya yang bernama Muhammad Rizky Rudiana, bukan yang lain. Bagaimana Kang Raden menanggapi itu? Jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya, kalau beliau merasa beliau ini benar, walaupun materinya berbeda, dimanapun, kapanpun, sumpah apapun harus berani, dong. Oke, tunggu dulu Kang. Artinya sumpah ini bisa dilakukan dengan 2 materi yang berbeda. Misalnya satu, itu Rudiana mau disumpah bahwa yang meninggal dunia adalah anaknya yang bernama Eki. Saka mau disumpah menyatakan bahwa ia menyampaikan kebenaran, ia tidak seperti yang dituduhkan kepadanya, bahkan hukuman yang sudah dijalaninya. Ini 2 pokok materi yang berbeda dalam sumpah pocong bisa ini. Dalam sumpah pocong, ya harusnya satu materi, satu masalah dong. Masa kita materinya dia ini contohnya ini contohnya dia sakit perut, kok kita kasihnya obatnya obat sakit kepala, kan nggak nyambung istilahnya begitu. Ini harus satu materi, harus satu materi. Kalau ditambah boleh, tapi kalau beda materi tidak boleh. Kalau beda materi tidak boleh, tapi ditambah materi boleh. Sumpah itu bentuknya akan seperti apa? Implikasinya apa kepada Saka apabila memang dirinya sendiri yang melakukan sumpah itu tanpa ada pihak lain atau pihak terkait di sumpah itu? Ini kan sebetulnya sumpah pocong ini kan masyarakat atau netizen kan menantikan, menantikan dampak daripada sumpah pocong ini kan gitu. Nah, kalau hanya sakat tatal saja yang disumpah, sedangkan yang satunya yang berprakara aja tidak disumpah. Nanti netizen itu akan melihat dampak tulahnya itu ke siapa? Nggak bisa, tetap harus ada 2, harus ada 2 opsi. Lah, kalau misalnya tidak datang Pak Rudiana yang misalnya hari ini, Saka sendiri akan tetap disumpah sendiri atau kayak gimana? Itu terserah daripada kesiapan Saka Tatal. Tapi bisa dilakukan proses bisa dilakukan. Oke. Bisa dilakukan. Jadi sifat sumpah itu sifatnya bukan sumpah pocong tapi ya? Bukan. Sumpah apa namanya? Ya enggak, tetap kita laksanakan sumpah pocong. Sebab hari ini kan sumpah pocong. Kan begitu. Sumpah pocong. Akan tetapi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau sumpah pocong itu ada musyrik apa, itu orang yang masih dangkal itu pemikirannya. Picik gitu. Kenapa? Pada saat sumpah pocong kita bukan ngambil sumpahnya sumpah demi pocong. Tidak. Tetap sumpah demi Allah. Tetap yang menguasai langit dan bumi seisinya. Begitu. Jadi kalau ada itu, nggak tahu siapa yang mengatakan kalau itu musyrik. Enggak. Gitu. Dan tentu saja hak ataupun pendapat pribadi masing-masing pihak mengenai sumpah ini kan itulah kembali ke keyakinan masing-masing ya, betul. Kang Raden ya. Ada yang juga beranggapan bahwa semestinya kasus ini diletakkan pada persoalan hukum saja, karena prosesnya kan sudah bergulir di memori PK yang nanti tinggal mengambilkan keputusan gitu. Kok lantas ditarik-tarik ke
urusan keyakinan, kok lantas ditarik ke urusan sumpah pocong dan lain sebagainya, gitu, yang dirasa ini nggak akan bernilai dalam pembuktian, pengadilan dan lain sebagainya begitu. Bagaimana Kang Raden menilai opini dan pandangan itu? Jadi kalau ada permasalahan yang tidak menemui titik terang atau titik atau jalan buntu lah gitu, itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu juga, yaitu ngambilnya jalan pintas dengan sumpah pocong, karena dengan hukum negara ini kan hukum negara sudah berjalan, akan tetapi kan sampai 8 tahun ini kan, sampai dengan hari ini masih tetap tidak terungkap, seakan-akan menemui jalan buntu, seakan-akan menemui sisi gelap yang terawat sangat. Nah, maka dari itu diambillah jalan pintas untuk sumpah pocong. Kalau sumpah pocong itu memang nanti sangat kelihatan sekali dampaknya, dampak atau tulah dari yang mengucapkan sumpah pocong yang berdusta pada saat disumpah. Tapi kalau sumpahnya di pengadilan gitu, itu yang lain, nggak mungkin akan ini akan berdampaknya atau tulahnya sesegera mungkin seperti yang dilakukan dengan sumpah pocong. Sekali lagi atur nuhun Kang Raden sudah menerima kami di sini, dan izinkan kami Kang Raden untuk bisa melihat proses ini Kang Raden ya. Mangga, silakan. Kami akan mengawal seperti apa prosesi sumpah pocong ini, dan juga tidak sedikit juga ini jadi seperti tempat wisata dadakan ini Kang Raden, padepokannya ini. Iya, alhamdulillah. Iya, semakin ramai pengunjungnya dan melihat bagaimana detik-detik prosesi sumpah pocong dilakukan. Sekali lagi saya Abraham Silaban. Terima kasih Kang Raden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila saya berdusta, saya siap diazab. Apa yang dilakukan Sakatata tentu merupakan keyakinannya pribadi. Sumpah pocong yang ia lakukan semata-mata hanya untuk membuktikan kepada semua pihak bahwa dirinya bukanlah pelaku atas tewasnya Eki dan Vina 2016 silam. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Iksan Abdullah menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan, dan sumpah pocong bukanlah ajaran dalam agama Islam. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Tetapi di dalam sumpah pocong itu terkandung di dalamnya ada sumpah. Karena di lafadz-lafadz sumpah itu tadi disebutkan secara jelas lafadz kata-kata demi Allah ya dan seterusnya. Ini tentu menjadi tanggung jawab penegak hukum, bagaimana hukum bisa dijalankan dengan baik. Jangan sampai hukum kemudian ditinggal dan orang lebih memilih sumpah pocong. Nah ini kan berbahaya juga. Ibtu Rudiana yang tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong nampaknya menghargai apa yang dilakukan Sakatatal. Melalui kuasa hukumnya, Rudiana meyakini bahwa dirinya tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa, dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana,
saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Seorang yang bernama Saka Tatal, mantan terpidana kasus kematian Eki dan Vina, akan melakukan segala upayanya untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan, bahkan atas apa yang sudah dijalankan sebagai bentuk hukuman 8 tahun lamanya. Kalau ia meyakini bahwa ia tidak bersalah dan ia menantang kemudian Ibtur Diana untuk hadir ke tempat ini dan melakukan sumpah secara bersama-sama di hadapan ini, dan akan dipandu langsung oleh pengasuh dari Pendopo Agung Amparan Jati, yaitu Kang Raden Sugiono. Kalau kita lihat di tempat ini luar biasa. Luar biasa animo politik yang terus dari warga sekitar, dari luar kota berdatangan ke tempat ini untuk menyaksikan detik-detik yang saya bilang bisa jadi ini peristiwa bersejarah. Bersejarah karena apa? Ini akan mungkin menjadi dokumen dalam perjalanan upaya seseorang mencari keadilan. Upaya-upaya dalam proses persidangan sudah dilakukan, tapi apa yang dilakukan hari ini adalah upaya berdasarkan keyakinan dirinya sendiri bahwa ia merasa tidak bersalah. Paman dari Saka Tatal ya, Pak D-nya Saka Tatal. Oke, Pak D Saka Tatal yang menyampaikan bahwa yakin keponakan Bapak tidak bersalah. Yakin ya? Yakin. Yakin ya? Yakin Bapak bersalah. Waktu Bapak melihat Saka waktu itu digeret dan dihukum 8 tahun penjara, anak 15 tahun. Isi hati Bapak berkata apa? Ya, masa anak kemarin sore itu dihukum, anak baru muncul dari SMP gitu. Cuman gitu aja. Bapak menangis, Pak? Nangis, enggak, langsung pulang. Kata istri pulang. Takut menjeblak di pengadilan. Berarti Bapak kenal Eka Sandi juga? Eka Sandi yang katanya Bapak nggak kenal. Tapi Saka sendiri Bapak? Ponakan sendiri. Saudara sendiri. Dan Bapak menangis menyaksikan itu. Dan sekarang pun Bapak menangis. Kenapa saya? Apa yang Bapak paling sulit lupakan, Pak? Sampai Bapak menitikkan air mata pada momen ini. Yang penting kamu nggak bersalah, lanjut terus. Yang penting tawakal kamu. Orang bersalah sih nanti tahu dampaknya kalau yang bersalah. Kalau yang enggak nanti tahu juga. Yang kuat ya Pak ya? Iya. Yang tabah Pak? Iya. Bapak punya keyakinan? Yakin. Iya. Enggak bersalah. Tidak bersalah Bapak yakin? Yakin. Tidak bersalah. Oke. Saya ada di tempat di mana Saka akan segera dimandikan. Ya, kita sudah melihat Saka dimandikan. Ayo kita maju. Saka, belakang saya. Ya, Saka sudah selesai dimandikan. Ini bersama dengan saya, Saka Tatal. Saka sudah dimandikan. Ayo Saka. Kemenyan sudah dinyalakan. Bentar, ayo mundur. Nah, kemenyan sudah dinyalakan. Tolong diberikan jalan, Saka sudah ada. Tolong berikan jalan, Pak. Diberikan jalan kepada kami, Pak. Sebelah kanan, ke sebelah kanan, Lema. Nah, maju. Kabel. Nah, kita lihat ini Saka. Saka yang sudah selesai di. Saka Tatal sudah selesai dimandikan. Dan Saka Tatal akan mengambil sumpahnya pada hari ini. Saka. Ini menjadi momen bersejarah dalam upaya penegakan hukum di mana seorang mantan terpidana melakukan sumpah pocong
atas dasar keyakinan dan kepercayaannya. Oh iya, tidak meyakini bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Ia melakukan upaya legal formal dan hari ini ia melakukan apa yang ia percaya. Dan kita harus berikan jalan. Berikan jalan. Ada Saka Tatal di sini. Saka. Yakin Saka? Yakin Saka? Kamu yakin Saka? Seperti apa yang dituduhkan tidak itu? Tidak seperti yang dituduhkan Saka. Saka yakin. Saka yakin. Tidak seperti yang dituduhkan. Dan ia ada dalam proses ini. Dikafani. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menyaksikan detik-detik ini. Betapa detik-detik ini sungguh bagi saya adalah monumental. 15 tahun perjalanan karir saya sebagai seorang jurnalis, saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Betapa upaya pencarian keadilan terus dilakukan lewat upaya-upaya di dalam pengadilan legal formal. Dan hari ini saya juga melihat betapa seorang yang berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya seperti yang tidak dituduhkan, seperti hukuman yang sudah dijalankan. Dia rela untuk melakukan ini semua. Dia rela untuk melakukan ini semua untuk membuktikan kepada publik yang ada di luar sana yang menyaksikan bahwa dia sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacakannya. Saka ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam pocong ini, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Kamu anak hebat, kamu anak hebat. Ya Allah, Bapak Kapolri. Ini orang mencari keadilan sampai begini, ya Allah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ini support yang luar biasa dan yang belum pernah kami dapatkan dulu. Makanya terima kasih. Tidak pernah ada yang seperti ini. Dan saya tidak pernah sekali lagi ada yang seperti ini. Mohon maaf Pak. Mohon bergeser Pak. Mohon bergeser. Tidak pernah sekali lagi ada yang seperti ini. Saya menyaksikan betul. Saya menjadi saksi mata dalam upaya pencarian keadilan di Republik ini. Bu Titin, kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu? Terharu, kenapa Anda begitu? Terisak Bu. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan, nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan.
Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin ketujuh terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Anda, dan saya melihat Anda bercerita kepada saya betapa sulitnya proses-proses yang sudah dilalui ketika waktu itu segalanya berlangsung tertutup. Iya. Anda pernah bayangkan sampai pada detik ini, sampai pada momen ini, memori PK sudah dilakukan, tapi apa yang harus dilakukan hari ini adalah keyakinan bahwa Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan melalui sumpah pocong. Pernah dibayangkan sampai pada sumpah pocong akhirnya? Enggak, saya nggak pernah nyangka. Saya pikir anak ini akan terus menyandang sebutan mantan narapidana. Saya nggak punya keyakinan sebelumnya. Saya mikir yang 7 orang itu bagaimana. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya punya keyakinan itu. Sekarang ada anak yang sampai melakukan sumpah pocong. Saya yakin yang 7 orang kalau diberi kesempatan akan yakin sama melakukan hal yang sama. Mereka siap melakukan itu? Saya yakin akan siap melakukannya karena saya yakin bukan mereka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya yakin ini insidennya adalah kecelakaan. Dari 2016 saya meyakini itu, walaupun saya diketawain, tapi saya yakin. Terima kasih, Bu Titin. Saya ada di sini bersama dengan Farhat Abbas. Apa yang ingin disampaikan Bung Farhat setelah ini semua? Ketidakhadiran Rudiana dapat kita simpulkan bahwa dia takut konsekuensi daripada dampak daripada sumpah pocong. Karena ini adalah tantangan Rudiana, jadi dia nggak hadir berarti Rudiana main-main. Dan ini menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan Saka Tatal bukan perjanjian antara Saka dengan Rudiana, tapi dengan Tuhan. Dan untuk masyarakat Cirebon, untuk hukum, untuk keadilan, untuk Mahkamah Agung Indonesia. Bisa diajak Saka ke sini, Bung Saka. Anda tadi memulainya sebelum dimulainya sumpah pocong. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Saka sekarang? Saya sampaikan kepada Saka bahwa Saka, kamu sudah siap mental. Apa yang kamu lakukan satu hari ini ikatannya dengan Allah. Kamu berbohong, kamu kena azab dan laknat. Tapi kalau kamu benar, maka akan dibuka pintu rezeki, umur panjang dan sehat. Nah, disinilah kamu yang harus yakin bahwa kamu telah menjalani hukuman itu dan kamu siap. Kamu menjawab tantangan Rudiana nggak hadir hari ini. Apa perasaan kamu setelah sumpah pocong dari Sukses Malaysia? Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya lihat ada kakak ada di belakangnya, kakaknya Ya. Ada Bang Jaka sini. Jaga. Dipeluk adiknya. Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Ya tetap semangat, udah nggak bisa berkata-kata lagi, apalagi antusias masyarakat. Terima kasih banyak, supportnya luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Terima kasih untuk semuanya. Ini support yang luar biasa dan yang belum pernah kami dapatkan dulu. Makanya terima kasih. Apa yang mau disampaikan kepada kakakmu yang hari ini dan terus melakukan dukungan kepadamu Saka? Ya kalau dari Saka pribadi, Saka juga berterima kasih kepada keluarga Saka juga telah merestui bahwa Saka akan sumpah pocong. Keluarga Saka juga udah merestui bahwa nanti hari besok Jumat akan ada sumpah pocong Saka dan Rudiana. Kakak apa kak? Yang mau disampaikan kakak begitu riset. Ini perjuangan Saka, omongan Saka benar-benar dilakukan sesuai dengan omongannya. Dia buktikan terus perjuangannya. Jadi saya benar-benar ngerasa luar biasa adik saya. Bung Harhat, saya kok merasa terharu sini Bung Harhat. Iya. Kok saya melihat ini potret yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah Republik ini. Betapa kemudian proses hukum dilakukan, tapi bagi orang kecil apapun harus dilakukan untuk buktikan kepada publik bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan, Bung Harhat. Anda menangis di ruang persidangan. Tapi pasal itu banyak orang yang menangis juga di luar sana mengikuti proses ini. Mereka ini adalah orang susah, kuli bangunan, tidak punya motor, tapi dituduh geng motor. Dan mereka tidak bisa melawan, akhirnya mereka 8 tahun kemudian baru mengajukan peninjauan kembali. Itu pun masih diejek-ejek sama lawyer-lawyer yang saya anggap lawyer yang tidak punya hati nurani. Hari ini mereka ditantang untuk sumpah pocong, tapi ternyata Saka berani, Saka telah melakukan itu. Terima kasih, keluarga kalian orang baik semua, pasti ada kebaikan. Masyarakat mendukung, alam mendukung.
Tiba-tiba yang saya rasakan itu lagi panas, tiba-tiba dingin, kayak ada angin dingin gitu. Mudah-mudahan ini ada petunjuk alam bahwa kamu orang benar, kamu orang baik. Ya, saya tambahkan ya, mungkin dianggap oleh masyarakat, terutama saya Herudin, pengacara Saka Tatal, dianggap oleh masyarakat bahwa Sumpah Pocong hanya sekedar budaya saja dan tidak bernilai secara hukum. Di sini sangat menarik. Perlu diingat, dalam konteks Islam ada namanya sumpah mubahala. Di pengadilan juga ada sumpah. Akan tetapi dalam konteks hukum, sumpah ini masuk dalam kategori living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi ketika ada yang menjelaskan bahwa ini bukan konteks hukum, bukan hukum positif, saya anggap itu keliru. Apa yang kami lakukan, tapi ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Saka Tatal dan kawan-kawan, para pejuang keadilan dimanapun berada. Dan sekali lagi, barangkali di balik ini semua ada pesan moral yang bisa dipetik, pesan moral yang ingin diambil dari ini semua, bahwa pada harapannya hendaklah proses penegakan hukum dilakukan secara akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak menimbulkan keraguan-keraguan publik, kepercayaan publik yang hari-hari ini terus memantau prosesnya dan lain sebagainya. Publik punya mata, punya telinga dan lain sebagainya, tapi lepas dari itu kita tentu sudah hargai independensi hakim untuk mengambil setiap keputusan tanpa adanya intervensi dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu semua, kita juga menghargai apa yang dilakukan hari ini.